Halo rekan-rekan semua, saya ucapkan terima kasih telah mampir di channel ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat rekan-rekan semua yang telah subscribe di channel ini. Kalian semua mantap. Dan untuk yang belum subscribe, saya mohon bantuannya untuk klik tombol subscribe di bawah, agar channel ini bisa berkembang dan bermanfaat bagi orang lain. Jangan ragu untuk subscribe, karena subscribe itu gratis. Pada video kali ini saya akan memberikan informasi mengenai lampu-lampu indikator sistem yang ada di panel instrumen Honda Brio, khususnya yang manual. Video ini lebih tepat ditujukan buat rekan-rekan semua yang benar-benar awam terhadap dunia otomotif. Yang mungkin sudah pro atau sudah tahu lebih banyak tentang informasi ini, bisa ditambahkan informasinya di kolom komentar. Ataupun bisa ralat jika dalam penyampaian ini saya ada kesalahan. Langsung aja kita akan ke video utamanya. Jangan di skip biar Anda tidak gagal paham. Ini adalah panel instrumen untuk Honda Brio tahun 2017 manual. Kalau kita lihat, banyak sekali lampu-lampu indikator sistem yang ada di panel instrumen ini. Pada video kali ini kita akan belajar bersama mengenai arti lampu-lampu yang ada di panel instrumen ini. Yang pertama kita akan bahas ini. Berbentuk bulat dan seperti setir dan ada tanda serunya. Ini adalah indikator EPS atau Electronic Power Steering. Sesuai dengan namanya, pasti ini berhubungan dengan setir. Pada saat kita memutar kunci sekali, lampu indikator EPS ini akan menyala, tapi akan padam ketika mesin mulai hidup. Jika mesin sudah hidup dan lampu ini tidak mau mati, berarti tandanya ada masalah dengan sistem EPS. Bisa dari modulnya atau bisa juga dari dinamonya. Dan biasanya setir akan menjadi berat. Lampu yang kedua ini adalah check engine atau lampu indikator gangguan fungsi. Untuk kondisi normal, lampu ini akan nyala ketika kita putar kontak on sekali. Kemudian akan padam ketika mesin sudah mulai hidup. Jika pada kondisi mesin hidup tapi lampu ini nyala atau berkedip-kedip, itu artinya ada gangguan sistem fungsi pada kendaraan ini. Biasanya ada masalah di sensor-sensornya. Kalau untuk Honda Brio ini, hal yang sering terjadi adalah sensor O2 yang letaknya jadi knalpot bawah. Ini ketika kita sering menerjang banjir, kadang-kadang akan nyala. Kalau udah kering, kadang-kadang bisa hilang sendiri. Kalau tidak hilang, coba cabut aki negatifnya selama beberapa menit. Jika tetap nggak mau mati, silahkan kunjungi bengkel terdekat untuk dilakukan scanning. Untuk lampu indikator yang ketiga adalah temperatur suhu tinggi. Dalam keadaan normal, ketika mesin hidup, lampu ini tidak akan nyala. Bila di saat berkendara lampu ini mulai berkedip-kedip, itu tandanya suhu kendaraan Anda mulai naik dari suhu normal kendaraan. Dan artinya juga ini adalah peringatan untuk kita mulai menepi. Dan jika lampu indikator ini nyala terus tanpa berkedip, itu artinya mesin Anda mengalami overheat. Dan ini sangat bahaya ya. Harus mati dan diamkan beberapa saat agar mesinnya menjadi dingin. Silahkan lakukan pengecekan apakah kipas radiatornya nyala atau tidak. Kalau kipas radiator tidak nyala, pasti itulah penyebabnya. Untuk indikator lampu yang keempat adalah indikator yang berbentuk seperti teko itu ya. Itu adalah indikator tekanan oli rendah. Jika lampu indikator ini nyala, itu artinya silahkan cek di bagian oli mesin. Bisa juga karena olinya yang kurang atau pompa olinya yang rusak. Pada bagian ini sangat vital ya. Ketika oli tidak bisa bersirkulasi, artinya mesin akan banyak menerima gesekan-gesekan, jadi akan mudah sekali rontok. Jika penyebab lampu ini karena oli mesin yang kurang, silahkan kalian tambahi oli mesinnya dulu. Tapi jika oli mesin masih banyak, lebih baik silahkan kalian hubungi bengkel terdekat. Dan jangan dipaksa untuk jalan, karena nanti mesinnya bisa-bisa jadi rontok. Untuk lampu indikator yang kelima ini, posisinya yang berada di bawah teko, bentuknya seperti aki, itu adalah indikator pengisian arus. Jika lampu ini menyala pada saat posisi jalan atau mesin hidup, itu bisa dipastikan tidak adanya arus yang mengisi ke aki.
Bisa karena alternatornya yang rusak ataupun akinya yang mungkin rusak. Bila kondisi ini tetap kalian paksa untuk jalan, pasti nanti akan mogok ketika arus akinya sudah habis. Untuk lampu indikator yang keenam, bentuknya bulat, ada tanda seru di tengahnya. Itu adalah indikator handrem. Jika kita merilis handremnya kurang, biasanya itu akan tetap nyala. Dan untuk selanjutnya, lampu indikator yang berbentuk seperti kunci warnanya hijau, ketika kita kontak on akan nyala sekali terus mati. Itu adalah indikator untuk immobilizer. Lampu indikator yang benar adalah ketika kita menghidupkan atau memutar kontak sekali, itu akan muncul lampu hijau sekali terus mati. Jika lampu itu tidak mau mati, itu tandanya kontak Anda mengalami masalah. Mungkin chip immobilizer di kunci Anda itu mengalami masalah. Dan jika lampu indikator yang berwarna hijau tadi tidak mau mati, itu dipastikan mesin Anda tidak akan pernah bisa hidup. Untuk lampu indikator yang selanjutnya adalah indikator seatbelt. Tentunya ini sudah pada paham ya. Jika seatbelt tidak kita colokkan ke posisinya, pasti lampu ini akan nyala dan akan bunyi alarm. Selanjutnya, lampu indikator yang berada di bawah indikator seatbelt. Itu adalah indikator untuk airbag. Bila lampu indikator ini tidak mau mati, itu tandanya ada gangguan di sistem airbagnya. Untuk kepastiannya bisa dilakukan pengecekan di bengkel ya. Untuk selanjutnya, lampu indikator yang berada di atas seatbelt ya, itu adalah indikator pintu. Jadi ketika pintu kurang rapat atau pintu terbuka, itu pasti akan nyala. Selanjutnya, lampu indikator yang berada di bagian kanan atas warnanya hijau, itu adalah lampu indikator untuk lampu utama. Nah, kalau yang biru seperti ini adalah lampu jarak jauh. Kemudian untuk lampu yang di atasnya ini adalah lampu indikator untuk fog lamp. Dua lampu yang berada di bawah. Lampu indikator yang berbentuk bulat dan di tengahnya ada tulisan ABS, itu adalah tanda untuk indikator ABS, anti lock brake system. Tapi untuk Brio yang manual ini tidak ada ABS-nya ya. Intinya ABS ini adalah mencegah rem yang ngunci ketika kita ngerem mendadak. Jadi lampu indikator ini akan nyala ketika ada masalah di sistem ABS-nya. Bisa juga karena minyak rem yang kurang, itu juga bisa menyebabkan lampu ABS-nya ini nyala. Ada lampu indikator lain, yaitu indikator BBM itu ya, sampingnya airbag. Itu muncul ketika BBM sudah sangat sedikit di tangki. Lampu indikator yang di atas teko itu ya, ada warnanya kuning, ada tanda serunya. Ini kalau saya baca-baca itu adalah indikator sistem pengereman. Cuma saya nggak tahu ini yang seperti apa. Karena pengalaman yang pernah tak alami, pernah rem depan itu ngancing, nggak ada lampu indikator yang muncul. Kalau ada yang tahu ini sebenarnya fungsinya apa, bisa tulis di kolom komentar ya. Ada satu lagi lampu indikator yang akan muncul, yaitu Eco. Indikator Eco merupakan fitur canggih Honda yang membantu pengendara untuk dapat memantau dan mengatur sendiri cara pengendaraan Anda menjadi jauh lebih ekonomis dan ramah lingkungan, dan tentunya BBM menjadi lebih hemat. Biasanya indikator ini muncul ketika laju kendaraan tidak melebihi 60 km per jam dan RPM mesin tidak melebihi 3000, atau saat kita melaju dan melepas pedal gas, maka indikator Eco akan muncul. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa bantu subscribe ya. Terima kasih.